Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Selawatan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa selawatan adalah tradisi membaca selawat yang dilakukan dengan cara dilafalkan menggunakan suara yang setengah bernyanyi dengan intonasi yang melengking. Dalam pelaksanaannya, selawatan sering diiringi dengan tabuhan rebana dan kendang yang menghasilkan irama khas dan menambah kehikmatan suasana. Kalimat yang dibacakan dalam selawatan umumnya berisi pesan moral, petuah, serta petunjuk hidup yang bersumber dari kitab suci Islam. Selawatan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah, tetapi juga merupakan sarana pelestarian nilai budaya dan penyampaian nasihat kepada masyarakat melalui media seni suara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selawatan dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan melafalkan selawat dengan baik dan memahami isi pesan yang terkandung di dalamnya. Para pelaku selawatan biasanya terdiri dari masyarakat setempat, khususnya mereka yang memiliki keahlian dalam memainkan alat musik tradisional seperti rebana dan kendang. Selain itu, masyarakat yang mengadakan acara tertentu juga menjadi bagian penting dalam tradisi ini, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pendengar. Selawatan menjadi kegiatan yang mempertemukan berbagai kalangan, mulai dari keluarga, tetangga, hingga tokoh masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tradisi selawatan umumnya dilakukan di rumah atau tempat yang dijadikan pusat pelaksanaan acara tertentu, seperti perayaan sunatan atau hitanan, acara mitung bengeni yang merupakan tradisi tertentu di daerah Jawa, serta berbagai kegiatan adat lainnya. Di beberapa daerah, selawatan juga dapat dilaksanakan di masjid atau balai pertemuan masyarakat. Lokasi pelaksanaan biasanya dipilih agar dapat menampung banyak orang sehingga suasana kebersamaan dan kebersihan dalam beribadah dapat terjaga. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selawatan dilakukan pada saat acara hajatan atau kegiatan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Beberapa contoh acara yang biasanya menghadirkan selawatan adalah sunatan atau hitanan, mitung bengeni yang berkaitan dengan adat dan tradisi, perayaan hari besar keagamaan, serta acara syukuran keluarga. Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan antara penyelenggara dan kelompok yang melakukan selawatan, biasanya pada malam hari atau waktu yang dianggap tepat agar seluruh anggota masyarakat dapat hadir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selawatan dilakukan karena memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat penting. Secara spiritual, selawatan menjadi wujud rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad serta sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara sosial, selawatan menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota masyarakat, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Selain itu, isi pesan dalam selawatan yang diambil dari kitab suci Islam memberikan pedoman hidup yang dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pelaksanaan selawatan dimulai dengan persiapan yang matang, termasuk menyiapkan tempat, alat musik seperti rebana dan kendang, serta memilih orang yang akan memimpin pembacaan selawat. Pada saat acara dimulai, kelompok pelantun selawat duduk bersama dan mulai membacakan selawat dengan suara yang merdu dan melengking. Iringan tabuhan rebana dan kendang dimainkan secara harmonis mengikuti irama pembacaan. Masyarakat yang hadir biasanya ikut serta dengan menyimak, mengucapkan doa, atau bahkan ikut bernyanyi bersama. Suasana menjadi penuh kehikmatan dan rasa kebersamaan. Informasi tambahan. Selawatan memiliki nilai historis yang kuat karena telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di berbagai daerah di Indonesia.
Fungsi selawatan tidak hanya sebagai hiburan yang bernuansa religius tetapi juga sebagai media dakwah yang efektif. Melalui lantunan selawat yang disertai musik tradisional, ajaran agama dan nilai moral dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Di beberapa daerah, selawatan berkembang menjadi bentuk seni yang lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan unsur tari atau drama yang menggambarkan kisah-kisah teladan dari para tokoh agama. Hal ini menjadikan selawatan sebagai warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga nilai seni yang tinggi. Pelestarian tradisi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun generasi muda, agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Selawatan juga berperan sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda. Melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan ini, generasi muda dapat memahami ajaran agama, belajar menghargai budaya lokal, dan mengembangkan rasa cinta terhadap seni tradisional. Selain itu, selawatan mampu memperkuat solidaritas sosial karena menghadirkan suasana kebersamaan dan saling menghargai antar anggota masyarakat. Pelajaran hidup yang dapat diambil. Tradisi selawatan mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan budaya. Dari selawatan, masyarakat dapat belajar tentang kebersamaan, saling menghormati, dan pentingnya mewariskan nilai-nilai positif kepada generasi berikutnya. Selawatan juga menunjukkan bahwa seni dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan ajaran agama dan moral. Hal ini mengajarkan bahwa keindahan suara dan irama dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, bukan hanya untuk hiburan semata. Tradisi selawatan memiliki banyak kelebihan, terutama dalam hal pelestarian budaya dan penguatan nilai spiritual masyarakat. Selawatan berhasil memadukan unsur seni dan keagamaan sehingga memberikan pengalaman yang mendalam bagi pelaku maupun pendengarnya. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga tradisi ini agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang serba modern. Jika tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan selawatan hanya dipandang sebagai hiburan semata dan kehilangan makna spiritualnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dari masyarakat dan pihak terkait untuk mempertahankan nilai luhur yang terkandung dalam tradisi ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.